Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk sendirian, lalu bertanya dalam hati, kenapa hidup terasa melelahkan, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga? Setiap pagi kita bangun dengan target, setiap malam kita tidur dengan beban pikiran. Takut gagal, takut tertinggal, takut tidak dianggap. Kita berlari seolah dunia ini harus ditaklukkan hari ini juga, padahal semakin kita mengejar, semakin jauh rasanya. Dengarkan baik-baik, bukan kamu yang mengejar dunia, justru dunia yang sedang mengejarmu. Apa yang Allah tetapkan untukmu tak akan pernah meleset. Rezeki tidak akan tertukar, jodoh tidak akan salah alamat, takdir tidak akan keliru waktu. Lalu mengapa hati masih gelisah? Karena kita sering lupa bahwa dunia hanyalah titipan, bukan tujuan. Kita bekerja, bukan lagi untuk ibadah, tapi untuk pengakuan. Kita berjuang bukan untuk ridha Allah, tapi untuk dipuji manusia. Tanpa sadar kita menaruh dunia di dalam hati. Padahal hati ini hanya cukup untuk satu cinta yang utama. Bab ini bukan mengajakmu berhenti berusaha. Islam tidak mengajarkan malas, namun Islam mengajarkan arah. Usaha yang benar adalah usaha yang dimulai dari niat. Dan niat yang benar adalah yang berangkat dari Allah dan kembali kepada Allah. Jika hari ini kamu merasa lelah, mungkin bukan karena hidupmu berat, tapi karena kamu berjalan sendirian, tanpa melibatkan Allah. Di bab-bab selanjutnya kita akan belajar bersama bagaimana meluruskan langkah, agar hidup tak lagi mengejar dunia, namun justru diiringi dunia, dengan ketenangan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita jujur pada diri sendiri, kelelahan terbesar kita bukan karena kurang kuat, tetapi karena salah cara memandang hidup. Sejak kecil kita diajarkan kejarlah dunia setinggi mungkin. Bekerja tanpa lelah, bersaing tanpa henti. Seolah nilai diri kita ditentukan oleh seberapa jauh kita berlari. Tanpa sadar dunia berubah dari alat menjadi tujuan. Padahal dunia hanyalah jalan, bukan tempat pulang. Dunia itu seperti bayangan. Semakin kamu mengejarnya, semakin ia menjauh. Namun saat kamu berjalan tenang menghadap kepada Allah, bayangan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Banyak orang kehabisan tenaga bukan karena hidupnya berat, tetapi karena ia mengejar sesuatu yang tak pernah memberi ketenangan. Ia mengejar pujian, padahal pujian manusia tak pernah puas. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Hari ini dianggap hebat, besok dicari penggantinya. Ia mengejar pengakuan, padahal pengakuan manusia tidak pernah menyembuhkan luka batin. Kesalahan terbesar kita adalah mengukur sukses dengan pandangan dunia, bukan dengan pandangan Allah. Kita sibuk terlihat berhasil, namun lupa merasa cukup. Kita sibuk naik, namun lupa pulang. Padahal saat dunia diletakkan di tangan, ia akan bermanfaat. Namun saat dunia diletakkan di hati, ia akan menyiksa. Di bab ini kita mulai belajar melepaskan. Bukan melepaskan usaha, tetapi melepaskan ketergantungan. Karena saat dunia tidak lagi menguasai hati, hidup menjadi lebih ringan. Langkah menjadi lebih tenang, dan jiwa mulai menemukan arah. Dan dari sinilah perjalanan kita menuju ketenangan perlahan dimulai. Setelah kita meluruskan cara memandang dunia, satu hal penting perlu kita pahami. Yang paling sering membuat hati gelisah adalah soal rezeki. Kita takut kekurangan, takut tertinggal, takut kalah dari orang lain. Padahal rezeki bukan sesuatu yang diperebutkan, ia adalah ketetapan. Apa yang Allah tetapkan untukmu tak akan diambil orang lain. Dan apa yang bukan untukmu tak akan menjadi milikmu meski kamu memaksakan diri. Rezeki tidak pernah salah alamat. Dia tahu kemana harus datang dan kapan harus tiba. Tugas kita bukan mengejar rezeki dengan cemas, tetapi menjemputnya dengan ketaatan. Seringkali kita mengira, semakin keras kita bekerja, semakin banyak yang kita dapat. Padahal yang menentukan bukan kerasnya usaha, tetapi lurusnya niat. Ada orang yang hidupnya sederhana, namun hatinya tenang. Ada pula yang berlimpah harta, namun jiwanya tak pernah merasa cukup. Bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena rezeki bukan hanya soal jumlah, melainkan keberkahan. Ketika rezeki datang dengan cara yang Allah ridhoi, ia menenangkan. Namun ketika rezeki datang dengan cara yang salah, ia menggelisahkan meski jumlahnya besar. Di bab ini kita diajak untuk percaya bahwa Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada keinginan kita sendiri. Saat kamu melangkah dengan jujur, bersabar dalam proses dan ikhlas dalam hasil, rezeki akan datang tanpa harus dikejar dengan rasa takut, karena rezeki bukan milik orang yang paling cepat, tetapi milik orang yang paling yakin kepada Allah. Ada satu fase dalam hidup yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah lelah mengejar dunia. Fase ketika seseorang berhenti memaksa,
Berhenti membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Berhenti merasa tertinggal, hanya karena orang lain terlihat lebih cepat. Di fase ini, bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita sadar bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar membawa ketenangan. Dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Anehnya, justru ketika kita berhenti memaksa, dunia mulai mendekat. Peluang datang tanpa dicari. Pertolongan hadir tanpa diminta. Jalan dibukakan tanpa disangka. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah mulai mengatur langkah kita. Saat kita memberi ruang untuk Allah memimpin, hidup tidak lagi terasa sesak. Kita tetap berusaha, tetapi hati tidak tergantung pada hasil. Jika berhasil, kita bersyukur. Jika tertunda, kita bersabar. Jika gagal, kita belajar. Disinilah perbedaan antara mengejar dunia dan diiringi dunia. Mengejar dunia membuat hati tegang, namun diiringi dunia membuat hati lapang. Karena dunia yang datang atas izin Allah tidak pernah membawa kegelisahan melainkan ketenangan. Bab ini mengajarkan kita satu hal penting. Ketika kamu fokus memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan memperbaiki urusan duniamu. Dan saat itu terjadi, kamu akan paham bahwa yang selama ini kamu kejar sebenarnya sudah berjalan menuju ke arahmu. Seringkali kita mengira rezeki datang karena kuatnya tangan kita bekerja, karena cerdasnya pikiran kita merencanakan, karena luasnya jaringan yang kita miliki. Padahal ada satu hal yang jauh lebih menentukan, yaitu hati. Rezeki tidak hanya tertarik oleh usaha, tetapi oleh kondisi batin. Hati yang dipenuhi syukur akan merasa cukup. Hati yang dipenuhi iri tak pernah merasa puas. Ada orang yang penghasilannya sederhana, namun hidupnya terasa lapang. Ada pula yang hartanya melimpah, namun dadanya selalu sempit. Bukan karena kurang rezeki, tetapi karena hatinya penuh keluhan. Hati yang bersih dari dengki menarik keberkahan. Hati yang tenang dari tamak mengundang ketentraman. Dan hati yang yakin kepada Allah menarik pertolongan tanpa disadari. Allah tidak hanya melihat seberapa keras kita berusaha, tetapi bagaimana keadaan hati saat kita berusaha. Apakah kita bekerja dengan jujur atau dengan cemas? Apakah kita berjuang dengan ikhlas atau dengan penuh keluhan? Saat hatimu ikhlas, rezeki terasa lebih manis. Saat hatimu sabar, rezeki terasa lebih berkah. Bab ini mengajarkan kita bahwa memperbaiki hati lebih penting daripada memperbanyak ambisi. Karena hati yang baik akan membuat sedikit terasa cukup dan banyak terasa aman. Dan ketika hati sudah tenang, rezeki akan datang tanpa perlu dikejar dengan gelisah. Ikhlas adalah sesuatu yang sunyi. Ia tidak berisik, tidak menuntut pujian, dan tidak sibuk ingin terlihat. Namun justru karena itulah ikhlas menjadi kekuatan. Orang yang ikhlas bekerja tidak mudah kecewa, karena ia tidak menggantungkan hasil pada penilaian manusia, tetapi pada ridha Allah. Ia tetap bersungguh-sungguh meski tak ada yang melihat. Ia tetap berbuat baik meski tak ada yang membalas. Dan anehnya, di saat orang lain sibuk mengejar dunia, dunia justru mendekati orang yang ikhlas. Kesempatan datang tanpa ia minta. Pertolongan hadir tanpa ia rencanakan. Kepercayaan tumbuh tanpa ia kejar. Bukan karena ia pintar memikat dunia, tetapi karena Allah yang menggerakkan hati manusia. Orang yang ikhlas tidak sibuk membuktikan diri. Ia cukup sibuk memperbaiki niat. Ia tidak gelisah dengan hasil, karena ia yakin Allah tak pernah salah membalas. Di bab ini kita belajar bahwa keikhlasan adalah jalan tercepat menuju ketenangan. Saat seseorang tidak lagi terobsesi untuk terlihat sukses, justru saat itulah Allah memberi keberhasilan yang hakiki. Dunia akan selalu mengejar orang yang tidak tergila-gila padanya. Dan orang yang ikhlas akan merasakan hidup yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih bermakna. Banyak orang mengira kekayaan itu soal angka, soal saldo, soal jabatan, soal pengakuan. Padahal kekayaan sejati adalah ketenangan. Apa artinya harta melimpah jika hati selalu gelisah? Apa artinya posisi tinggi jika jiwa tak pernah istirahat? Ketenangan tidak dibeli, ia diberikan. Diberikan oleh Allah kepada hati yang percaya, bukan kepada tangan yang paling banyak menggenggam. Ada orang yang hidup sederhana namun tidurnya nyenyak. Ada pula yang hidup berlimpah, namun pikirannya tak pernah diam. Bukan karena kurang harta, tetapi karena kurang tenang. Saat Allah menjadi tujuan, hidup terasa lebih ringan. Bekerja menjadi ibadah, menunggu menjadi sabar, dan gagal menjadi pelajaran. Orang yang tenang tidak mudah iri, tidak sibuk membandingkan, tidak takut tertinggal. Karena ia tahu, setiap orang punya waktu, punya jalan, dan punya takdir masing-masing. Di bab ini kita belajar bahwa dunia yang sejati bukan yang memenuhi tangan, tetapi yang menenangkan hati. Dan ketika hati sudah tenang, apapun yang datang akan terasa cukup.
Inilah kekayaan yang tidak bisa diambil, tidak bisa berkurang dan tidak bisa dibeli oleh dunia. Di titik ini kita sampai pada satu kesadaran penting. Banyak kelelahan dalam hidup, bukan karena Allah memberi beban terlalu berat, tetapi karena kita terlalu jauh mengejar dunia. Kita ingin semuanya cepat, ingin semuanya diakui, ingin semuanya terlihat berhasil, padahal Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta kita kembali meluruskan niat, kembali menata hati, kembali menempatkan dunia di tempat yang semestinya. Ketika Allah di depan, dunia akan mengikuti. Namun ketika dunia di depan, hati akan tertinggal. Jika hari ini kamu merasa lelah, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk menyadari bahwa hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan. Bukan soal siapa paling cepat, tetapi siapa yang paling ikhlas. Percayalah, apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah melewatkanmu. Dan apa yang melewatkanmu memang bukan untukmu. Maka berjalanlah dengan tenang, berusahalah dengan jujur, serahkan hasil kepada Allah. Karena pada akhirnya bukan kamu yang mengejar dunia, tetapi dunia yang akan mengejarmu ketika hatimu kembali kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.